Damang, saatnya Anda menyimak berita Bandung bersama saya, Dana Paramita. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Banjir belum surut, ribuan rumah warga di 8 kecamatan di Kabupaten Karawang masih terendam banjir. Membuang bayi hasil hubungan gelap, 2 orang pelajar ditangkap petugas Satreskrim Polresta Cirebon. 2 bulan masa uji coba tanpa tarif, ruas tol Cisumdawu, Seksi 2 dan Seksi 3 penghubung pemulihan gerbang tol Sumedang Kota dan Cimalaka sejak Selasa mulai berbayar. Informasi pertama untuk Anda, sesosok mayat laki-laki ditemukan di areal sawah di Pantura Pamanukan, Subang pada Senin siang. Belum diketahui pasti penyebab kematian korban, apakah akibat pembunuhan atau karena terbawa banjir. Penemuan mayat pria tanpa identitas membuat geger warga Kampung Karangjaya, Desa Lengkong Jaya, Kecamatan Pamanukan, Kabupaten Subang. Jasad korban ditemukan dengan kondisi tanpa mengenakan celana, sementara posisi tubuh terlentang di antara tanaman padi. Warga yang menemukan mayat langsung melaporkan kepada pihak desa dan Polsek Pamanukan. Korban diperkirakan berusia sekitar 53 tahun serta mengenakan kaos hitam bertuliskan iseng-iseng Tailok warna putih. Petugas yang tiba di lokasi langsung melakukan identifikasi dan mengevakuasi korban dengan menggunakan ambulans. Dari pemeriksaan pertama tidak ditemukan adanya bekas tanda-tanda penganiayaan. Sementara upaya kami jenazah yang ditemukan akan dibawa ke Puskesmas Pamanukan untuk dilakukan pemeriksaan luar. Identitasnya bagaimana, Dan? Sementara identitas masih kita dalami. Kalau keseharian biasa karena belum itu ada. Yang mengakibatkan meninggal dunianya? Nah, ini lagi kita dalami. Sementara kalau kita lihat secara fisik tidak ditemukan luka luar. Artinya tidak ada bekas kekerasan di luar secara kasat mata. Tapi nanti di puskesmas mungkin akan lebih. Identitasnya? Sementara Belum ditemukan identitas. Ada seorang AA bilang ke saya ada yang meninggal. Ngasih tahu. Dia ngasih tahu. Lalu disamperin? Disamperin. Udah meninggal? Udah. Tahu nggak itu orang mana? Udah tahu. Nggak tahu. Itu aja ya? Iya. Nama ada siapa? Jasad korban dibawa ke Puskesmas Pamanukan untuk pemeriksaan luar. Selanjutnya korban akan dibawa ke Rumah Sakit Polri Indramayu untuk diotopsi. Kasus ini ditangani oleh Polsek Pamanukan Subang. Zainal Arifin melaporkan dari Kabupaten Subang. Ribuan rumah warga di 8 kecamatan di Kabupaten Karawang hari Senin masih terendam banjir. Banjir disebabkan oleh cuaca buruk, tingginya intensitas hujan, serta meluapnya sungai yang ada di sekitar permukiman warga. Ribuan rumah warga di lokasi perumahan Bumi Mutiara Indah di Desa Dawan Tengah, Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang hari Senin masih terendam banjir. Warga pun mulai mengungsi dengan menggunakan perahu. Puluhan petugas serta relawan dari BPBD Karawang dan Polres Karawang terjun ke lokasi untuk mendampingi Wakil Bupati Karawang yang melakukan evakuasi para korban banjir menggunakan perahu karet. Nah, tentunya alhamdulillah sipon pun sudah mulai dikerjakan. Jadi memang baru tahun sekarang di tahun 2023 baru ada banjir. Nah tentunya dulu 2020, 2021 terakhir itu masih, tapi 2021, 2022 tidak. Dan sekarang karena memang debit hujannya sangat tinggi, tentunya ya hari ini yang memang ngirim air itu dari wilayah Purwakarta masih Kamu ini rumahnya kebanjiran ya? Iya. Berapa ini ketinggian airnya? Kira-kira sudah ada. Sudah ada? Iya. Oh ini mau ngungsi. Mau ngungsi. Berapa rumah kira-kira? Ya banyak semua. Semua ya? Dari BMI 1 sampai BMI 2. Ada ratusan ya? Iya. Meski ketinggian banjir lebih dari 1 meter, namun sebagian warga masih bertahan. Kondisi ini memaksa petugas untuk mengevakuasi warga ke tempat yang lebih aman seperti puskesmas, masjid, dan rumah penduduk yang aman. Syamsun Nursyam melaporkan dari Kabupaten Karawang.
Sementara curah hujan tinggi yang mengguyur kota Karawang sejak Minggu malam hingga Senin membuat jalur Pantura Kabupaten Karawang terendam banjir. Dengan ketinggian air mencapai 40 cm, banyak kendaraan yang mogok karena nekat menerobos banjir. Kemacetan parah terjadi di jalur Pantura Karawang pada hari Senin akibat tergenang banjir sepanjang 1 km. Banjir disebabkan curah hujan yang tinggi sejak hari Minggu malam hingga Senin siang, hingga banjir merendam jalan Pantura Karawang. Sejumlah pengendara kendaraan dari Pulau Jawa menuju Bekasi terpaksa mendorong kendaraannya yang mogok karena nekat menerobos banjir di jalur tersebut. Mereka kemudian menepi untuk memperbaiki kendaraannya sebelum melanjutkan perjalanan. Oh, itu yang kena air? Iya. Ini kalau banjir gini sering, Pak? Sering. Bapak dari mana ke mana, Pak? Dari mana mau ke mana? Mau ke Cikarang. Cikarang? Dari? Teganas. Dari mana? Jawa, Tegal. Oh, dari Tegal. Ini jasa bengkel, Pak. Oh, jadi yang mogok gitu Yang dibetulin. mogok dibantu gitu, Dibantu. Pak. Ya, Ikhlas kan? seikhlasnya. Ikhlasnya aja. Ya. Berapa aja dibayarnya? Yang penting ngebantu gitu, Pak. Pengendara yang kebanjiran gitu. Ya saya mah bantu seikhlasnya. Bawa kunci-kunci dari rumah gitu. Berapa orang kan? 5 orang, Pak. 5 orang. Ya, 5 orang. Ini tiap hujan kayak gini kan? Tiap hujan kayak gini, Pak, banjir. Nah, banjir ya? Ya, Ini ketinggian airnya berapa kan? Tinggi airnya? ya kurang. Ada 40? Ada 40 mah, Pak. Ya. Momen tersebut dimanfaatkan sejumlah warga membuka bengkel dadakan untuk membantu mereka yang mogok dengan tidak memasang tarif. Syamsun Nursyam melaporkan dari Kabupaten Karawang. Kita beralih ke informasi lainnya, petugas Satreskrim Polresta Cirebon meringkus sepasang muda-mudi yang membuang bayi pada Senin sore. Kedua tersangka secara sengaja membuang bayi yang baru dilahirkan karena ketakutan dimarahi orang tua pacarnya. Bayi perempuan berusia 1 hari tersebut saat ini dirawat di Puskesmas Semplo, Kabupaten Cirebon. Penemuan bayi menggemparkan warga desa Semplo, Kecamatan Gempol, Kabupaten Cirebon. Bayi perempuan tersebut ditemukan warga yang melintas di jalan desa di sekitar kebun tebu. Bayi yang baru dilahirkan tersebut dalam kondisi sehat dengan pakaian dan selimut lengkap. Bayi kemudian dibawa warga ke puskesmas. Petugas unit Reskrim Polsek Gempol dan Satuan Reserse Kriminal Polresta Cirebon yang menerima laporan melakukan penyelidikan kurang dari 24 jam. Kedua orang tua bayi yang masih berstatus pelajar itu diamankan di rumahnya masing-masing sekitar 17 km dari lokasi bayi ditemukan. Kepada petugas, kedua tersangka yang menjalin asmara selama 1 tahun terakhir nekat membuang bayi hasil hubungan gelapnya lantaran ketakutan. Ide membuang bayi tak berdosa tersebut muncul dari sang ibu karena takut dimarahi dan tidak diterima orang tua pacarnya. Pasangan di luar nikah ini kemudian nekat membuang bayi di pinggir jalan usai keluar dari klinik persalinan. Pelaku yang masih pacaran dan masih status siswa SMK, yang mana laki-laki SMK kelas 3 dan yang wanita SMK kelas 2, beda sekolah. Modus operandinya adalah kenapa para pelaku ini ngebuang bayinya, dikarenakan si wanita takut terhadap orang tua dari laki-laki, takut dimarahin. Ide awal muncul dari si wanita untuk membuang bayi. Saat ini tersangka pria menjalani penahanan di Rutan Mapolresta Cirebon, sedang tersangka perempuan yang baru melahirkan dipertemukan dengan bayinya yang menjalani perawatan di Puskesmas Semplo. Kedua tersangka dijerat pasal 305 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Maruli Habibi melaporkan dari Kabupaten Cirebon.